Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi mengenai respon imun pada transplantasi yang beranggotakan Ari Prihatini dengan NPM akhir 53, Bella Safamazaya dengan NPM akhir 25. Pokok pembahasan dari materi ini yang pertama ada pengertian dari transplantasi, jenis-jenis transplantasi, dan komponen respon imun yang berperan dalam reaksi penolakan. Bagian yang pertama yaitu transplantasi. Transplantasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu to transplant, yang berarti to move from one place to another. Artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Transplantasi sendiri merupakan bidang kedokteran yang kompleks karena ketika organ atau jaringan ditransplantasi dari satu orang ke orang yang lain, sistem kekebalan penerima dapat menolak dan menghancurkan organ atau jaringan donor. Oleh karena itu, obat diperlukan untuk menekan respon kekebalan. Perawatan yang digunakan juga bervariasi tergantung pada jaringan atau organ yang ditransplantasikan, tingkat kesesuaian antara donor dan penerima, serta faktor-faktor lainnya. Transplantasi organ ialah penggantian organ tubuh yang tidak normal supaya dapat berfungsi kembali sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang selanjutnya terdapat gambar jaringan yang biasanya ditransplantasikan dalam kedokteran klinis. Pada jaringan transplantasi sendiri, ginjal memiliki persentase 80 hingga 90% keberlangsungan hidup setelah dicangkok selama 5 tahun. Jumlah cangkok di USA pada tahun 1999, ginjal memiliki jumlah sebesar 13.429. Kemudian hati memiliki 40 hingga 50% keberlangsungan hidup cangkok 5 tahun, dan jumlah cangkok di USA pada tahun 1999 berjumlah 4.598. Sedangkan jantung terdapat 70% keberlangsungan hidup cangkok selama 5 tahun dan jumlah cangkok di USA-nya 2.234. Kemudian paru-paru terdapat 30 hingga 40% keberlangsungan hidup cangkok selama 5 tahun dan jumlah cangkok di USA pada tahun 1999 terdapat 934. Lalu untuk kornea sendiri, dia kurang dari 70% keberlangsungan hidup cangkok selama 5 tahunnya dan kurang dari 40.000 untuk jumlah cangkok di USA pada tahun 1999. Dan yang terakhir yaitu sumsum tulang. Untuk sumsum tulang, keberlangsungan hidup cangkok selama 5 tahun itu memiliki persentase 80%. Dan jumlah cangkok di USA pada tahun 1999, sumsum tulang berjumlah 23.500. Selanjutnya jenis-jenis transplantasi. Ada 3 jenis transplantasi yang sudah dikenal di dunia medis. Yang pertama, transplantasi jaringan pada orang yang sama. Transplantasi ini dilakukan dari satu bagian tubuh ke bagian yang lain disebut dengan autograft, dan prosesnya disebut dengan autotransplantasi. Contoh dari autograft sendiri antara lain cangkok kulit, cangkok pembuluh darah, cangkok tulang, dan cangkok sumsum tulang. Keuntungan dari autograft adalah bahwa tubuh seseorang tidak mungkin menolak selnya sendiri, sehingga pengobatan jangka panjang untuk menekan sistem kekebalan atau imunosupresan tidak diperlukan. Namun, pengambilan atau pengumpulan jaringan menciptakan luka baru di sebelah lokasi transplantasi ketika orang tersebut perlu pulih. Kemudian yang kedua ada transplantasi dari orang lain. Transplantasi ini dilakukan antara 2 orang yang tidak identik secara genetik, disebut dengan allotransplant, dan prosesnya disebut dengan allotransplantation. Organ dan jaringan donor dapat berasal dari orang yang masih hidup atau orang yang telah meninggal karena cedera otak yang signifikan dan bisa juga kurangnya sirkulasi. Allotransplantation dapat menciptakan proses penolakan saat sistem imun resipien menyerang organ atau jaringan donor asing dan menghancurkannya. Penerima mungkin perlu minum obat imunosupresif selama sisa hidup mereka untuk mengurangi resiko penolakan organ yang disumbangkan. Untuk beberapa transplantasi atau terutama sumsum tulang, ada juga kemungkinan bahwa sel imun di sumsum tulang yang disumbangkan
akan mengenali tubuh inang sebagai benda asing dan menyerang sel inang, atau yang dikenal sebagai penyakit graft versus host atau GVHD. Dokter dapat mengambil langkah-langkah untuk mencoba mengurangi resiko GVHD. Sementara itu, transplantasi antara kembar identik disebut isograf, di mana penerima hampir tidak pernah menolak isograf sehingga imunosupresan tidak diperlukan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada transplantasi dari spesies lain. Transplantasi ini dilakukan antar spesies, disebut dengan xenotransplant, dan prosesnya disebut dengan xenotransplantasi. Katup jantung dari sapi dan babi telah digunakan selama bertahun-tahun untuk menggantikan katup jantung yang rusak pada manusia. Katup hewan dirawat sebelum digunakan untuk mengurangi resiko penolakan sistem kekebalan terhadap katup. Katup jantung juga dapat diganti sebagai katup manusia atau katup mekanis. Ketika seseorang menjalani transplantasi organ, ia biasanya akan diresepkan obat imunosupresif supaya sistem kekebalan tubuhnya tidak menyerang organ baru. Selanjutnya, komponen respon imun. Komponen respon imun yang berperan dalam reaksi penolakan. Penolakan ini disebabkan oleh respon imun terhadap alloantigen pada cangkok, yang merupakan protein yang bervariasi dari individu ke individu dalam satu spesies, dan demikian dianggap asing oleh penerima. Contohnya pada transfusi darah, yang merupakan transplantasi jaringan paling awal dan masih paling umum. Darah harus dicocokkan dengan antigen golongan darah A, BO, dan rhesus untuk hindari penghancuran cepat sel darah merah yang tidak cocok oleh antibodi. Oleh karena itu, hanya ada 4 tipe ABO utama dan 2 tipe darah rhesus. Akan tetapi, ketika jaringannya mengandung sel berinti ditransplantasikan, maka respon sel T terhadap molekul MHC yang sangat polimorfik hampir selalu memicu respon terhadap organ yang dicangkok. Reaksi penolakan yang pertama yaitu penolakan graft. Penolakan graft adalah respon imunologis yang dimediasi terutama oleh sel T. Aturan dasar pencangkokan jaringan pertama kali dijelaskan oleh transplantasi kulit antara strain Ticus inbrida. Kulit dapat dicangkok dengan keberhasilan 100% antara tempat yang berbeda pada hewan ataupun orang yang sama, atau antara hewan atau manusia dengan genetik yang sama. Di bawah ini adalah penolakan cangkok kulit yang merupakan hasil dari respon anti cangkok yang diperantarai oleh sel T. Bagian pertama yaitu cangkok yang sigenik diterima secara permanen oleh tikus. Akan tetapi pada gambar yang kedua, cangkok yang berbeda di MHC ditolak sekitar 10-13 hari setelah pencangkokan. Dan gambar bagian yang ketiga, ketika seekor tikus dicangkokkan untuk kedua kalinya dengan kulit dari donor yang sama, ia akan menolak cangkok kedua lebih cepat. Hal ini disebut penolakan set kedua dan respon yang dipercepat adalah spesifik MHC. Kulit dari donor kedua dari jenis MHC yang sama ditolak dengan kecepatan yang sama. Sedangkan kulit dari donor yang berbeda MHC ditolak dalam pola rangkaian pertama. Cangkok identik MHC. Pada cangkok identik MHC, penolakan disebabkan oleh peptida dari alloantigen lain yang terikat pada molekul MHC cangkok. Ketika donor dan resipien identik pada MHC tetapi berbeda pada locus genetik lainnya, penolakan cangkok tidak begitu cepat. Hal ini terjadi pada gambar 3. Antigen polimorfik yang bertanggung jawab untuk penolakan cangkok identik MHC disebut antigen histokompatibilitas mirror atau antigen H-mirror. Respon terhadap antigen H-mirror tunggal jauh lebih lemah daripada respon terhadap perbedaan MHC karena frekuensi respon sel T jauh lebih rendah. Di bawah ini merupakan bukti bahwa pencocokan lengkap di MHC tidak menjamin kelangsungan hidup cangkok. Pada panel kiri, gambar tersebut diketahui bahwa cangkok sigenik tidak mengalami penolakan, sedangkan pada panel kanan, cangkok identik MHC dari donor yang berbeda di locus lain atau locus antigen H-mirror ditolak. Sedangkan pada panel tengah,
Meskipun lebih lambat daripada cangkok yang berbeda MHC, antigen H-mirror itu sendiri merupakan peptida yang diturunkan dari protein seluler polimorfik yang terkait pada molekul MHC kelas 1. Gambar ini merupakan menerangkan bahwa protein secara rutin dicerna oleh proteasom di dalam sitosol sel. Peptida yang diturunkan darinya dikirim ke retikulum endoplasma, di mana mereka dapat mengikat molekul kelas 1 MHC dan dikirimkan ke permukaan sel. Apabila protein polimorfik berbeda dengan donor cangkok yang ditunjukkan dengan warna merah di sebelah kiri tersebut dan penerima yang ditunjukkan dengan warna biru di sebelah kanan, protein tersebut dapat menimbulkan peptida antigenik yang ditandai dengan merah pada sel donor yang dapat dikenal oleh sel donor. Sel T penerima sebagai non-self yang menimbulkan respon imun. Selanjutnya, antibodi bereaksi dengan endotelium. Antibodi yang bereaksi dengan endotelium menyebabkan penolakan graf yang hiperakut. Respon antibodi ini juga merupakan penyebab potensial penting dari penolakan cangkok. Autoantibodi yang sudah ada sebelumnya terhadap antigen golongan darah dan antigen MHC polimorfik dapat menyebabkan penolakan yang cepat terhadap organ yang ditransplantasikan dalam reaksi yang bergantung pada komplement yang dapat terjadi dalam beberapa menit setelah proses transplantasi. Jenis reaksi ini dikenal sebagai penolakan cangkok hiperakut. Kebanyakan cangkok yang ditransplantasikan secara rutin dalam pengobatan klinis yaitu cangkok organ vaskularisasi yang terhubung langsung ke sirkulasi penerima. Dalam beberapa kasus, penerima sudah memiliki antibodi terhadap antigen donor yang seringkali merupakan antigen golongan darah. Suatu ketika organ donor dicangkokkan ke penerima tersebut, antibodi ini meningkatkan endotelium vaskular pada cangkok, kemudian memulai brekade komplement dan pembekuan. Pembuluh darah di cangkok akan menjadi tersumbat oleh gumpalan dan bocor yang mengakibatkan pendarahan darah ke cangkok. Hal ini menjadi lebih besar dan berubah menjadi keunguan karena adanya darah terdioksigenasi. Penolakan organ kronis. Penolakan organ kronis disebabkan oleh cedera vaskular inflamasi pada cangkok. Istilah imunosupresi modern berarti bahwa sekitar 85% cangkok ginjal kadaver masih memiliki fungsi setahun setelah proses transplantasi. Namun, belum ada peningkatan dalam tingkat kelangsungan hidup cangkok jangka panjang. Waktu paruh untuk kelangsungan hidup fungsional alograf ginjal tetap sekitar 8 tahun. Penyebab utamanya yaitu kegagalan organ lanjut adalah penolakan kronis yang ditandai dengan arteriosklerosis konsentris pada pembuluh darah cangkok disertai dengan fibrosis dan atrofis glomerulus dan tubulus. Infiltrasi pembuluh darah dan jaringan cangkok oleh makrofag diikuti dengan jaringan parut adalah gambaran histologis yang menonjol dari penolakan cangkok yang terlambat. Sebuah model cedera telah dikembangkan di mana sel T aloreaktif yang menginfiltrasi cangkok mengeluarkan sitokin yang merangsang ekspresi molekul adesi endotel dan juga mengekspresikan kemokin seperti rantes yang dapat dilihat pada gambar 6 tersebut. Dapat menarik monosit yang matang menjadi makrofag di cangkok. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.